Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Berjumpa kembali di channel Mantri Luka. Dan di hari Jumat berkah ini saya langsung dari Pedicure di Jalan Banten nomor 6 Kota Malang. Dan hari ini saya langsung syuting konten hari ini langsung dari tempat saya bekerja ya, di Pedicure. Oke, langsung saja saya akan membahas mengenai mitos dan fakta ya dalam perawatan luka ataupun hal-hal yang berkaitan dengan luka. Di mana di sini ada catatan yang sudah saya catat mengenai mitos dan fakta yang sering saya temukan di masyarakat mengenai perawatan luka. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu mencuci luka menggunakan alkohol itu dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Mitos, ya. Mitos atau fakta? Mitos. Oke. Jadi itu adalah salah satu hal yang mungkin saya perlu luruskan. Jadi faktanya adalah untuk penggunaan alkohol memang seringkali digunakan ya di sekeliling kita ataupun di masyarakat dalam proses pencucian pada luka ya. Dan ingat efeknya apa? Yaitu nyeri ya. Jadi sebenarnya alkohol ini digunakan untuk permukaan kulit ya, untuk desinfektan permukaan kulit. Jadi itu boleh digunakan atau dipakai. Tapi saat terjadi luka, saran saya memang jangan menggunakan alkohol. Karena apa? Karena alkohol tersebut selain membunuh bakteri, juga dapat membunuh sel-sel yang dibutuhkan oleh luka seperti monosit, ya, makrofag, neutrofil itu juga akan terkikis ataupun juga akan mati ya apabila kita menggunakan alkohol ya. Saran saya memang dalam proses pencucian pada luka kita gunakan cairan yang bersifat non toksik dan juga non iritatif. Jadi silakan pilih cairan pencuci luka yang direkomendasikan di channel saya. Oke. Oke, selanjutnya adalah biarkan luka terbuka agar cepat sembuh ya. Itu adalah mitos. Ingat, membiarkan luka itu terbuka akan meningkatkan resiko tinggi terjadinya infeksi ya. Banyak sekali keluhan-keluhan yang dialami oleh para subscriber saya maupun oleh pemirsa sekalian bahwasannya ketika terjadi luka dibiarkan terbuka begitu saja, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah luka tersebut sulit sekali untuk sembuh ya. Oke, dia kering ya kering, tapi kenyataannya di bawahnya adalah malah terjadi luka ataupun masih terjadi jaringan yang terbuka. Oke, itu dia. Jadi ingat ada luka tetap harus kita tutup. Yang sudah saya jelaskan di channel saya, apakah luka tersebut harus ditutup, apa harus dibuka ya. Itu sudah jelas kenapa alasannya. Oke, itu dia mitos dan fakta yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, makan telur atau makan ikan laut membuat luka semakin gatal dan tambah basah. Wah, itu dia ya. Itukah mitos atau fakta? Ya, itu adalah mitos. Ingat, eh, yang kita butuhkan saat terjadi luka yaitu apa? Yaitu adalah protein yang tinggi. Untuk apa? Untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka ataupun mempercepat pembentukan sel-sel baru ya. Selain perawatan yang tepat ataupun perawatan yang maksimal, kita juga membutuhkan nutrisi yang baik untuk proses penyembuhan pada luka. Jadi silakan ya, konsumsilah nutrisi-nutrisi yang baik untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka. Contohnya adalah ikan laut ya, daging, terus ikan gabus, putih telur ya kan, itu juga dibutuhkan nantinya untuk proses penyembuhan pada luka, bukan malah menambah luka semakin gatal
atau luka tambah basah ya. Luka semakin gatal itu bukan lukanya tapi kulitnya, dikarenakan apa? Dikarenakan ada alergi ya. Oke, itu dia ya, kecuali memang ada alergi itu jangan sampai memakan ataupun mengkonsumsi protein yang tinggi. Oke, itu dia. Selanjutnya luka kering warna hitam, tanda bahwa luka sembuh. Nah, ini dia ya. Ini sering terjadi ya, ketika luka itu sudah kering, tidak mengeluarkan cairan dan berwarna hitam, itu malah disangka luka tersebut sudah sembuh. Padahal kenyataannya keringnya itu dikarenakan menumpuknya jaringan mati ya, dan menutup bagian dasar lukanya ya. Seringkali banyak di masyarakat ini menemukan bahwasannya itu lukanya itu dibiarkan terbuka aja. Ya memang kering, hitam gitu kan. Tapi ketika dibuat aktivitas ternyata dia luka kembali, ternyata dia semakin pendarahan contohnya ya. Ingat, luka kering berwarna hitam itu belum tentu sembuh ya. Sebenarnya luka yang baik sembuh itu adalah luka yang sudah regenerasi sel, yang sudah masuk ke fase maturasi ya, sehingga dia menutup kulit, bukan menutup jaringan warna hitam ataupun nekrosis. Oke, itu dia faktanya. Selanjutnya adalah setiap kejadian luka harus mengkonsumsi antibiotik ya. Seringkali kalau kita periksa di fasilitas kesehatan saat terjadi luka diberikan antibiotik. Sebenarnya hal ini sudah saya jelaskan di konten saya mengenai kapan kita harus meminum antibiotik, kapan kita harus memakai antimikroba ya. Tidak semua terjadi luka harus meminum antibiotik ya, ada fase-fasenya ataupun ada tahapan-tahapannya. Kapan kita harus memakai antimikroba dan kapan kita harus meminum antibiotik ya. Oke, mengkonsumsi antibiotik itu sudah saya jelaskan di konten saya. Selanjutnya, nah ini dia yang terakhir ya. Mengolesi pasta gigi saat terjadi luka bakar. Apakah ada salah satu dari subscriber saya ataupun para pemirsa ini yang masih melakukan hal tersebut ya, mengolesi pasta gigi saat terjadi luka bakar? Itu hal yang mungkin sudah lama sekali sudah kita lakukan ya. Tapi sebenarnya adalah saya paham ya, maksud dari para pemirsa sekalian ini adalah untuk memberikan efek dingin terhadap luka tersebut. Tapi pada kenyataannya memang ternyata kandungan dari pasta gigi ini tidak semuanya cocok dengan kulit kita, karena juga bisa saja terjadi yang toksik ataupun mengiritasi bagian luka ya. Walaupun dia memberikan efek dingin tapi kandungannya juga belum 100% aman untuk jaringan luka. Bisa saja dia malah tambah membuat masalah di jaringan lukanya ataupun bersifat iritatif ataupun toksik. Oke, itu dia hal yang ingin disampaikan perihal mitos dan fakta tentang luka ya, tentang perawatan luka. Mungkin ada tambahan dari para pemirsa sekalian mengenai mitos dan fakta yang lain, boleh silakan langsung dituliskan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf ya, karena hari ini saya langsung dari Pedicure, jadi secara lighting, secara gambaran ya, ini mungkin tidak seperti biasanya, tapi ini adalah tempat kerja saya di mana saya merawat pasien-pasien saya dan saya banyak berdedikasi di tempat ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf belepotan semua ini ya. Oke, see you.